Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bertobat. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar ada orang yang mengeluh kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, mengapa engkau memberi cobaan seperti ini kepadaku?" Padahal kalau kita mau jujur, masalahnya itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menjadi tertuduh. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Karena kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa Tuhan itu harus mengabulkan semua permohonan mereka. Lalu ketika doa tak terkabulkan, mereka menganggap Tuhan telah memberi cobaan dan menjadikan tumpuan kesalahan. Sehingga mereka berkata, "Tuhan, mengapa engkau tidak peduli kepadaku?" Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, saudaraku. Hal ini dipertegas dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika manusia itu jatuh dalam berbagai pencobaan, sesungguhnya hal itu dikarenakan akibat hasrat dan nafsu kedagingannya, bukan karena pencobaan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Jelas bahwa yang menjadi pemisah hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Ketika sedang dalam kesesakan, menderita sakit penyakit atau mengalami pencobaan dan pergumulan yang berat, banyak dari kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tak lagi menyertai kita, dan Tuhan telah memberi cobaan kepada kita. Inilah yang justru membuat kita semakin jauh dari campur tangan Tuhan, saudaraku. Lalu bagaimana solusinya kalau kita sudah terlanjur jatuh dalam berbagai masalah dan pencobaan? Tidak ada jalan lain selain bertobat. Ya, bertobat, saudaraku. Bertobatlah dan mohon pengampunan Tuhan dan hidup seturut dalam kebenaran firman-Nya. Maka pemulihan dan pertolongan Tuhan disediakannya kembali bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ampunilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah hidup kami agar langkah kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.